Eh, ini yang ada di kepala Ono ya, tolong dikoreksi kalau salah. Yang ada di kepala saya urusan HRD satu, prediksi karir satu. Yang kedua, kalau ada orang pengen masuk, kita bisa nganalisa nih orang. Salah satu cara yang dipakai interview. Cara yang lain kita kan bisa cek background nih, dengan memata-matai yang ada di internet, yang dia posting di internet, itu lewat media sosial. Apalagi selain itu, bener nggak sih yang orang omongin? Naon deui? Selain itu apalagi? Sok sebut. Ini orang lagi belajar ini teh. Kayaknya ini juga ya Prof, udah ada kayak engine buat misalkan pelamar masukin CV, terus dia jadi udah ngebaca kayak kita kan udah punya ininya nih, backgroundnya apa segala macam kan bisa di CV udah ada tuh. Ya. Biasanya kalau Dari CV. Administrasi engine ngelihatnya gitu sih. kadang. Oh gitu. Ada, aku pernah. Yang dilakukan sama ini gitu nggak? Enggak sih. Apa dari ada mesinnya buat itu atau manual semua? Manual aja. Jadi yang ngelihat orang, Iya. yang lihat orang semua nih masih, jadi masih orang nih bagian yang ini nih. Iya. Nggak apa-apa. Tapi apalagi selain itu teh, jadi saya teh melihatnya karir ke depan. Jadi kayak dukun buat melihat karir ke depan. Terus kayak dukun lagi untuk profiling orang yang ngelamar. Selain itu apa? Ada lagi nggak? Gue lagi ngomong sama orang RW-nya langsung. Nanti urusan administrasi sisanya mah ya. Urusan administrasi, urusan gaji apa segala macam kali ya, nggak tahu saya. Iya. Jadi yang ada di saya itu dua. Tolong nanti kalau udah kepikiran kasih tahu. Yang ada di saya itu dua. Sudah pernah ngelihat teknik perdukunan belum? Belum. Aku Perdukunan ini, dukunan IT. Emang Putri udah pernah lihat? belum. Belum. Kalau secara ini ya belum. Belum lihat dukun IT? Belum ya? Sini nih. Ini dukun nih. Gua kasih lihat dukun ya. Dukun. Sering belanja nggak? Ya, belanja online. Belanja online. Tokopedia boleh. Shopee. TikTok. TikTok nulisnya kumaha sih? TikTok. TK TOK. Oh iya. Nih, ini dukun nih. Gua kasih lihat. Nih, gua kasih lihat. Oke. Kelihatan nggak dukunnya? Nggak kelihatan ya. Soalnya mereka nggak ngasih tahu kalau itu dukun. Ini Nih. dukun kok barang yang muncul di beranda kita pasti Prof maksudnya. Nih, iya benar. Pertanyaan dulu ya. Ini iklan buat tiap orang sama atau beda? Beda. Kok bisa beda? Nah, kalau nggak salah sih infonya berdasarkan bekas searching kita salah satunya. Hmm. Nah, terus nggak tahu tuh. Nah, itu teh dukun. Ya katanya juga ini Prof, misal nih kayak aku chatan sama Widi terus aku ngomongin Wid ada Iya, skincare iya. ini tau Wid gini nanti tuh keluar Muncul skincare ya iklan-iklan skincare Iya. di medsos Itu. lewat Iya. Ngobrolnya pakai naon? WhatsApp. Twitter gitu misalnya. Oke. Desi sudah ketemu. Bapak ada? Oh ya udah Desi sudah kesana. Ini kita mulai ngobrol aja dulu ya, Bu. Ya ngobrol aja dah. Ngobrol ya. Ini lagi indoktrinasi perdukunan. Tadi dulu, Prof. Oh. Yang lain suruh pada naik dulu deh. Kaca emang memang. Kedukunan. Nanti dukunnya dukun HRD. Jadi yang data yang diminta apa, Prof? Ya, apa aja. Kalau barang bisa? Barang apa kategorinya? Serah. Apa data? Jadi gini ceritanya. Ini mau ngajarin teknik dukun. Pakai data yang ada, sampel, bukan data full, data sampel aja kita nyoba. Bahkan kalau mau bisa ininya doang. Kalau data kolomnya apa aja.
cuman kolomnya doang, nanti kita ngisi sembarangan lah. Itu aja. Jadi nggak usah data bener. Nanti kalau mau dicoba di data bener mah boleh. Oh gitu. Jadi bisa aja file Excel, misalnya data file Excel. Kayak gini, Ban. Sorry. Nih, file Excel. Spreadsheet. Nggak ada panggilan kok ini saya. Saya butuh ininya doang, nama kolomnya apa aja. Oh. Nanti kita nyoba. Oke. Tidak harus data benernya ada. Udah. Sini dulu, Des. Wah, Desi ternyata anak buahnya Bu Fida. Ini tuh kumaha ini. Aduh, eta. Sok, ulang lagi ya, ulang. Ini yang apa Oh. ya, It's? Oh. Sini aja, sini. Lo, taruh Prof. Nunggu berapa lagi sih? Si itu mana? Agus. Heeh. Nggak apa-apa lah, ini direkam lah. Nanti diupload, jadi bisa lihat rekaman. Santai. Diupload saya biar dikasihin ke ini aja. Ada yang butuh konten atau udah ini? Pasti kita lah yang butuh konten. Hah? Itzko ini nggak bisa sih sekarang. Katanya ada panggilan, perasaan saya nggak nelfon. Segini mau udah banyak atuh. Cowok-cowoknya suka pernah kesini dulu gitu sebentar. Banyaknya cewek ya. Iya, kalau diumpek kebanyakan cewek. Pertanyaan dulu deh. Tadi ini pertanyaan gini, yang dikerjain umpek teh naon? Yang dikerjakan apa? Ini yang ini ya, yang ono kira-kira. Perkiraan ono. Nah, Dan itu yang mau kira-kira mau diajarin. Satu, umpek mau jadi dukun untuk karir orang-orang pegawai. Yang kedua, umpek mau jadi dukun kalau ada penerimaan pegawai mana yang bagus. Tuh, Ya, jadi standar dua-duanya itu ya. dukun. Terus ada lagi nggak yang lain selain itu dua? kalau barang Boleh, serah. Barang teh buat apaan? Apa barang hubungannya milik sama umpek? daerah. Epi, sini dulu. Barang milik daerah, karena kan gini, setiap kali barang yang kita beli di dinas ini akan tercatat nih. Sama Di- umpek? Sama umpek. Oh, pegawai. Urusannya naon? Ya memang fokusnya begitu, maksudnya ke situ. Oh, selain urusan Jadi manusia kayak juga barang. Iya. Oh, baru Barang. tahu. Gue pikir cuma orang doang dia. Terus makan minum banyak deh. Oh. Kayak gitu-gitu loh. Oh, oke. Jadi kalau urusan barang, makan, minum segala macam, urusannya dukun, perdukunannya kira-kira ini ono yang kira-kira. Bener nggak perdukunannya kira-kira bulan depan mau belanja barang naon gitu? Bisa. Bisa. Oh, ini urusan perbarangan. Iya, perbarangan, perjalanan dinas. Oh. Semua di kita. Oh, itu kayak dirjen anggaran kalau di Kemenq juga berarti ya? Dirjen anggaran. Jadi kejadiannya gini. Kemarin saya ngajar di Kemenq karena mereka dimarahin sama menteri. Terus? Jadi gini, si dirjen anggaran, si menteri nanya ke dirjen anggaran, dirjen anggaran kira-kira tahun depan anggarannya berapa? Kan bisa dong dilihat dari histori, Ban. Iya. Nah, ini mah dia nggak bisa. Terus dimarahin sama menteri. Nah iya. Udah gitu dipanggil lah ono, suruh ngajarin jadi dukun. Kumaha carana bisa prediksi tahun depan anggaran berapa? Ya, itu boleh juga. Itu. Oke. Jadi kira-kira itu 3 berarti ya minimal ya. Oke. Kita langsung aja ya. Ya langsung aja. Langsung aja urusannya perdukunan. Jadi dukun yang ada di saya tadi pertama kita nganalisa, kita jadi dukun. Kira-kira karir orang ini ke depannya kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, kita nganalisa kalau ada pegawai masuk, ini pegawai bagus apa enggak? Bagusnya di bidang apa? Kira-kira kayak gitu. Yang ketiga, urusan perdukunan barang segala macam. Buat berarti ini teh kayak pendukung kegiatan ya? Benar. Kita tuh bidang yang mendukung. Oh, umnya ya? Umnya. umum. Oh, gue pikir pek doang. Ada umnya. Nah, Ya, sekarang biar ngerti urusan perdukunan. Tadi udah saya kasih lihat. Ini toko online. Oke, toko online. Biasa aja.
Sekarang di bawah sini ada iklan. Kelihatan dukunnya nggak? Apa hubungannya iklan sama dukun? Iya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Pertanyaan dari Ono. Iklan tiap orang sama atau beda? Beda. Kunaon? Gimana caranya bedain iklan buat tiap orang? History yang kita cari, history yang kita beli. Tadi juga Putri bilang kalau dia ngobrol soal apa langsung keluar iklannya di sini. Jadi sebetulnya tekniknya buat jadi dukun sederhana. Dukun itu harus memata-matai apa yang kita kerjain. Dari mata-mata dia bisa tahu kita sukanya apa. Sesudah tahu kita sukanya apa, terus dia bisa ngasih apa yang kita suka. Beres ya? Teknik dukun mah gitu aja. Kalau ini dukun tidak pakai menyan. Kalau dukun pakai menyan, nanti yang mata-mata namanya jin. Tapi ini dukun digital. Yang ini dukunnya tidak pakai menyan. Jadi dari data kita pakai mata-mata. Nah, ini udah beres satu ya. Cara yang sama juga kita bisa lihat di Bukalapak, Shopee sama aja lah. Sekarang kita lihat ya naon TikTok. Oh, lain. Sekarang kita masuk lagi yang lain dulu bentar. Tahu Google Map kan ya? Semua pada pakai kan Google Map. Oke. Sekarang udah pernah lihat Google Map jadi dukun enggak? Belum. Belum pernah lihat Google Map jadi dukun kan ya? Sekarang saya kasih lihat ini dulu. Ini belum dukun banget ini mah. Kita bisa lihat kondisi lalu lintas. Oke. Kalau warna hijau lancar macet? Lancar. Kalau warna merah? Macet. Kok Google tahu? Di mana? Dari mana dia tahu jalannya macet? Dari mana? Hah? Satelit. Salah. Report saha itu mah bukan Google yang base. Kalau Google tahu dari mana? CCTV salah. Nggak tahu ya? Kayak ini Prof yang Oh. di jalan kita CCTV keliling itu. bukan Nggak masih handphone. CCTV by data juga kan. Nah, dari mana? Ayo. Kita pakai handphone kan kita aktifin Lokasi. terus kan kita pasti bepergian tuh pakai Google Maps juga. Ya. Dia nge-record data kita selama bepergian. Bukan nge-record. Menarik Handphonenya ngelapor ke Google. Posisi kita di mana? Ikhlas deh. Ikhlas. Ikhlas kalau kita ngasih laporan ke Google kita kemana aja ya? Iya. Ikhlas ya. Tolong masukin ke kepala masing-masing. Google teh memata-matai kita. Ikhlas? Ikhlas. Yakin? Yakin. Nanti lama-lama sakit hati. Beres ya? Tapi ini namanya belum dukun. Ini cuman klasifikasi. Jalan macet itu klasifikasi, belum dukun nih ya. Oke. Mau ngelihat dia mata-matanya kayak gimana? Saya klik dulu ini. Di sini ada your timeline nih. Your timeline. Oke. Lemot euy. Nih dia bisa ngelihat kita kemana aja selama ini. Beres ya? Jangan khawatir kelihatan ini teh sakit hati dah lo. Nih, Ono kemana aja selama ini kelihatan ya, jangan khawatir ya saudara-saudara. Terus dia mematai sejak kapan? Diklik ini year dari 2009 sampai sekarang. Dimata-matain. Oke. Terus misalnya tanggal berapa kemana bisa diklik ini. Ini si Ono tanggal itu kemana aja kelihatan sih ya. Parah. Ini berarti di handphone ya Pak ya? Handphone saya ngelapor saya kemana. Kelihatan ya. Tapi masih kelihatan atau Kalau harus kita ngeklik lokasi kita kebuka ke Google kita kasih laporan, kelapor. Kalau saya kepaksa ngelaporin biar bisa jadi contoh, korban, kalau enggak mah nggak kelihatan saya ntar. Jadi saya kelihatan ini di mana kira-kira saudara-saudara? Di mana itu teh?
Nu iya Malaysia, nu iya mah Singapura. Kelihatan ya? Nih kelihatan lagi, saya kemana lagi kelihatan. Ini lagi ke Tangsel. Ini kelihatan lagi di sini, kelihatan saya kemana? Tuh, kemana itu teh? Ke villa mana? Ini bukan Ono, ini mah istrinya Ono. Sima. Jadi kelihatan kemananya kelihatan ya. Beres. Ikhlas ya? Jelas. Nah, setelah itu sekarang saya kasih lihat bagaimana Google jadi dukun. Ini teknik dukunnya Google. Oke. Coba Tangerang. Ini kota Tangerang ya. Tahu. Kita mau jalan ke Jakarta. Pindah ke Tangerang ke Jakarta. Sok, mana? Jakarta. Oke. Saya klik yang ini deh. Ini yang ini ya. Saya zoom. Ini dari Tangerang Jakarta, leave now, berangkat sekarang. Bukan dukun ya kalau berangkat sekarang ya, bukan dukun. Supaya macet saya mundurin dulu nih, kita lihat histori sejarah. Jadi saya mundurin ke jam di part 8. Jam 7 pagi meren ya. Yang macetnya jam berapa? Tangerang Jakarta teh? Jam 7 ya, biar kelihatan macetnya gelo. 7.30 lah. Oke. Aduh, tapi ini sorry. Nah, gini kelihatan ya. Ini kelihatan macet ya. Ini kan hari ini Friday. Jam 7.30. Benar. Itu sejarah. Karena udah lewat ya. Oke. Boleh dong saya pindahin ke besok. Besok namanya Saturday ya. Tolong dilihat macetnya. Sama atau tidak. Oke. Ini Friday tanggal 12. Saya pindahin nih ke Saturday tanggal 13. Enggak. Macet deh. Enggak. Nggak macet ya. Coba saya pindahin lagi ke hari Minggu ya. Sunday. Itu macet kan? Kita pindahin ke hari Senin sih ya, jam 7.30 Senin. Oke. Macetnya sama nggak? Beda. Udah kejadian belum? Belum. Kok tahu? Mampus lu bagian ini. Kok tahu? Prediksi mungkin? Dari mana prediksinya? Dilihat rata-rata Pak. Nah, pintar. Iya benar. Emang benar. Jadi dari sejarah selama ini, bener itu. Jadi logikanya memang gitu caranya. Jadi kita harus ngumpulin semua data dari ini kan, kalau ini Google mah gelo ya, dari tahun 2009 sampai sekarang. Berapa tahun itu teh? 9 sampai sekarang teh belasan tahun lah ya. Dikumpulin tiap hari Senin bulan Juli tanggal sekian, kira-kira macetnya kayak gimana? Di rata-rata dapat, sebenarnya bukan di rata-rata sih. Dia pakai regresi. Kalau tahu statistik ya, regresi linier atau regresi apa, dapat dia. Nanti macetnya kayak gini. Udah tahu harganya berapa ini teh? Belum tahu. Cuman kalau udah tahu kayak gini nanti bisa-bisa pada pindah kerja semua. Ini saya kasih tahu yang termasuk mahal ya. Puslab Jakarta. Ini Puslab Jakarta. Puslab Jakarta teh kerjanya nganalisa kebijakan dari data. Jadi dia ngambilin data semua negara. Kalau dia Asia Pasifik, tapi lokasinya di Jakarta, yang punya PBB UN. Semua data-data pemerintah diambil di Asia Pasifik, terus dia jadi dukun. Harganya, gajinya, ini urusan SDM ya. Gaji, kira-kira gajinya berapa sebulan? Minimal Pak. Minimal Pro. Kira-kira aja lah. Bukan minimal. Nggak nyampe. Sekitar 60-70-an. Double digit. Tapi digitnya di atas 5. Di atas 5. Itu yang sudah seniornya. Kalau yang barunya itu sekitar 15-20-an. Jadi ilmu yang ini yang saya kasih sekarang harganya segitu sebenarnya. Itu ya. Dan banyak anak ITTS sekarang mainnya ke sini semua. Salah satunya yang lagi ngerjain ini Wildan. Wildan lagi ngerjain datanya punya Bu Irma. Oh, Irma.
Bu Irma ngasih data ke Wildan, datanya Bapeda, terus mulai dianalisa sama si Wildan, datanya Bapeda. Cuman si Wildan belum punya jiwanya, rohnya belum dapat. Dia bisa programmingnya, tapi waktu dia dapat datanya terus bingung, ini apa ini maksudnya, nggak tahu dia. Yang artinya Bu Irmanya sebenarnya. Jadi sebenarnya yang jago tuh Anda. Cuman Anda itu kan nggak tahu bahwa datanya bisa dianalisa kayak gitu kan. Oh iya. Gitu. Terus selama ini nganalisanya pakai otak manusia. Ya. Terus datanya terbatas, Ban. Iya. Bonyok dah lu. Yang mau saya ajarin sebetulnya otaknya sama. Bedanya sekarang ini datanya banyak banget. Datanya dibantu pakai komputer jadinya. Supaya bisa cepat analisanya. Kebayang ya? Harganya mahal. Nih sekarang saya kasih tau lagi. Kemarin teman-teman LKPP, tahu LKPP ya? Ya. Yang punyanya LPSC. Mereka ngomong ke saya, "No, gue nyari dong, cariin 3 orang buat jadi dukun kayak ginian." Gak dapet. Cuma cari 3 orang doang, gak dapet. Jadi mereka, jadi satu republik ini nyari perdukunan ini teh, gak dapet. Akhirnya kemarin saya harus ngasih workshop ke orang BPKP. Orang BPKP mending orang biasa. Itu eselon 1 sama eselon 2 3 minggu. Jadi eselon 1 1 minggu, eselon 2 1 minggu lagi, eselon 2 lagi 1 minggu lagi. BPKP kasih workshop, Dirjen Anggaran kasih workshop, kemudian Dirjen Penyimbangan Kekuasaan kasih keuangan kasih workshop. Semuanya workshopnya urusan dukun. Terus ya, udah kebayang ya. Jadi ada kebutuhan perdukunan, nggak ada yang ngerti. Yang pengen saya sampaikan di sini, saya ngasih tahu ilmunya. Terus kalau bisa, tolong dioprek dengan data yang ada di sini. Terus kalau bisa, mulai dibukuin, mulai dibikin workshop-workshop. Soalnya satu republik juga nggak ada yang ngerti caranya gimana. Si Ono udah pada tahapan frustasi sebenarnya. Dir. Bayangin, ngajarin BPKP, eselon 1, perusahaan perdukunan. Tetep, emang ngerti? Kagak ngerti juga kan? Karena orang bawahnya juga nggak ada yang ngerti. Pas udah saya terangin caranya, oh cuma gitu Pak Ono. Asli gampang sih. Terus ya, sekarang saya mulai pelan-pelan kasih lihat caranya. Ya, udah kebayang? Caranya gratis, gak pakai duit. Oke, softwarenya free. Nih, softwarenya di sini. Ini jujur nih, saya udah posting ke Twitter. Hari ini saya ngajarin ilmu perdukunan buat SDM-nya Diskom Tangsel. Langsung, Pono bisa live streaming tuh. Ah, enak aja lu. Males gue. Nah, softwarenya free, gratis, bisa diinstal di komputer masing-masing. Namanya Orange. Orange bukan orange buah ya. Orange Data Mining. Ini free, tapi gede sih ya. Ini bukan software kecil ya, softwarenya gede, sekitar berapa ratus mega nih, gede pisan. Kalau bisa nginstall syukur, kalau nggak bisa ngeliat aja dulu. Oke. Ini bisa di-download. Ada buat Windows, ada buat Mac, ada buat Linux. Ada Windows di bawah sini, Ini yang ini nih. Nih. Yang standalone installer. Tapi gede sih ya, hati-hati ini juga. Nggak, di-install klik biasa lah. Install nanti ke-install dia. Cuman saya nggak ngarepin hari ini pada bisa nginstall dulu ya. Bisa ngelihat saya aja, udah gampang dah sebenarnya. Kalau bisa nginstall syukur. Kemarin waktu saya ngajarin Bu Tuti dan teman-temannya ada Bu Yomi, yang berhasil nginstall Bu Yomi doang. Yang lain tewas. Bu Yomi langsung bisa ikutan praktek. Gampang pisan. Oke, nih beres ya. Software ini free, nggak usah bayar, gratis. Kuduna harusnya ini softwarenya diajarin di kuliah statistik. Harusnya statistik yang normal dia cuma ngajarin rata-rata, terus deviasi gitu-gitu ya. Statistik yang lebih tinggi dari itu mulai ngajarin dukun. Dukun teh sebenarnya regresi lah. Kalau udah pernah belajar statistik mah regresi linier kayak gitu-gitu gampang pisan sih sebenarnya. Beres ya? Oke, sekarang
saya kasih lihat contoh. Saya praktekin langsung ya. Ya. Nggak apa-apa? Ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Aman? Aman. Berhasil. Hah? Nggak berhasil. Terlalu semangat. Iya, luar biasa nih. Terlalu semangat gini jadinya. Oh ini mah I agree. Ya udah tunggu ngedownload data gede ini di sini. Oh oke. Ya. Tuh 509 megabyte. Gede itu teh, jangan khawatir. Oke, ini minta maaf saya nggak pakai Windows, saya makainya Linux. Jadi cara saya ngejalanin agak tidak manusiawi. Kalau nanti pakai Linux, cara ngejalaninnya lebih gampang. Pakai Linux lagi pakai Windows. Oke, bentar. Saya kepaksa saya harus jalanin komputer lain. Ini saya jalanin komputer dalam komputer ya, tapi jangan dipikirin. Kenapa saya kayak gitu? Soalnya, Nyampe kita. enggak soalnya ini teh buat ngoprek. Kalau misalnya ada apa-apa, saya tinggal nge-delete aja, gitu. Kalau nggak pusing kepala, kalau ada yang closing install orang pusing saya. Saya lagi ngejalanin komputernya. Jadi ini komputer dalam komputer ya. Saya pisahin komputer buat ngoprek sama komputer buat kerja. Ini ada 2 komputer jalan sekaligus nih sebenarnya. Komputer lu mah lebih bagus daripada gua tahu. Ini komputer lebih butut ini teh. Iya, Tapi cuman saya kan hidupnya susah, jadi ya kepaksa harus pintar. Iya. Oke, ini udah jalan komputer saya. Ini kalau kayak cara ini nggak perlu dikerjain buat yang pakai Windows. Ini saya harus jalan ini dulu, terus saya aktifin virtual environment. Ini punten, jangan dilihat ya. Nanti pusing. Ini diaktifin dulu. Oh salah, kurang T. Kumaha itu teh. Pi. Oh, sama dengannya ada 2. Tuh, kalau salah ketik gitu tuh. Ini jangan dilihat dulu juga. Pusing ya. Jangan dilihat makanya. Ini jangan dilihat. Nah, ini bukan kelas kita. Ini bukan, ini hacker kalau kayak ginian mah. Oke. Orange canvas. Jadi saya jalanin orange, tapi ini cara jalanin di Linux ya. Kalau di Windows tinggal klik aja, nggak usah pusing. Nih, saya jalanin. Ini saya akan ngajarin programming ya. Cuma jangan khawatir, programmingnya gampang pisan. Jadi orang biasa juga bisa. Jadi nggak usah khawatir. Ini programnya udah jalan. Oke. Kalau kita pertama kali main kayak ini nggak usah. Nah, kalau buat pemula di sini ada example sebetulnya. Ada contoh, bisa klik example. Ini banyak contoh-contohnya. Ada yang sukses nih. Hah? Download ya? Lagi download. Nanti biarin aja ini aja yang dikerjain dah. Udah. Enggak ada, Putri udah. Waktu itu. Oh, dia ada ternyata. Itu korban pertama sudah siap. Tapi ini yang kita lihat di sini, ini teh program, ini teh. Ini program. Jadi programnya bentuknya gambar. Beres ya? Programnya tidak berbentuk kata-kata. Kalau kita biasa lihat program kan ada tulisan if, then, titik koma, apa segala macam. Ini teh programnya gambar. Jadi gampang pisan. Oke. Sekarang saya kasih lihat program paling blow on di dunia. Saya kasih contoh-contoh dulu ya. Nanti kalau pertama kali download, kita akan dapatnya sampai yang ini aja. Unsupervised. Jadi kita dapat data, transform, visuals, model, evaluate, unsupervised. Gitu ya. Yang bawahnya dapat dari mana? Di sini ada option, ada add-ons. Ditambahin, gratis sih. Nggak usah bayar. Oke. Sekarang saya kasih contoh dulu ya. Ini bisa, saya kasih contoh nih.
Contoh soalnya gini, contoh soalnya. Tahu kapal Titanic Oh. tenggelam? Tahu ya? Tahu jumlah penumpang yang tenggelam berapa? Nggak tahu. Jadi saya punya contoh data. Di sini ada dataset. Ini ada dataset. Ini ada Titanic. Titanic benar-benar kapal Titanic tenggelam. Oke. Jadi saya dataset saya ambil saya ambil datanya Titanic, udah saya klik. Oke. Datanya kita misalnya pengen lihat data. Cuman gini doang. Ini tabel data. Saya geret gitu. Gitu ya. Saya ulang. Ini remove. Ini waktu kemarin saya di Dirjen Anggaran Kemenq. Pono, tolong ajarin gimana caranya geret. Jadi kepaksa saya ngajarin geret. Ya saudara-saudara, ini mouse, tolong digeret ke sini mouse-nya. Ini mouse-nya tadi diklik ke dia, klik kiri, jangan dilepas, kliknya digeret ke sini. Tahan, lepas. Di Kemenq, Dirjen Anggaran saya ngajarnya kayak gini asli. Stres saya tuh langsung. Lalu selama ini belajar apa? Jadi saya ngajarnya kayak gini bisa. Ini programmingnya cuma gini doang nih, programming. Ini mau ngeliat cara programming gini aja nih. Ini kan data udah diambil. Saya pengen ngeliat data, jadi cuma gini doang. Ini klik, ini geret ke sini, nempel, lepas. Ini kita lihat datanya di sini. Ini lihat data, udah gitu doang. Pertanyaannya, ada berapa orang tadi di Titanic tenggelaman ya? Oke. Titanic tenggelamnya teh ada 2.201 orang. Tapi ada yang ini kan ada survive, no tuh berarti mati. Kalau yes hidup ya. Jadi ada yang mati, ada yang hidup. Oke. Sekarang ini bayangin kita jadi malaikat maut dengan kondisi kapal tenggelam. Parameternya cuma ada 3. Status, dia penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau dia kru. Umur, dewasa, anak. Terus udah gitu jenis kelamin, laki perempuan. Pertanyaannya, ini malaikat maut datang ke kapal Titanic yang lagi tenggelam. Parameternya cuman status, umur, jenis kelamin. Pertanyaannya, waktu malaikat maut datang yang dilihat apa? Duluan. Apa duluan yang dia lihat? Apakah status, apakah umur, atau jenis kelamin buat nyabut nyawa orang? Kapal Titanic tenggelam, ada 2.200 orang, bakal mati nih sebagian. Malaikat maut datang. Kita punya 3 parameter di satu orang: kelas, umur, jenis kelamin. Pas malaikat maut datang, yang dilihat apa? Mana duluan yang membuat si malaikat maut mengambil keputusan buat nyabut nyawa orang? Apa dulu yang dilihat? Apakah status, apakah umur, atau jenis kelamin? Status. Jadi status. Nanya gue ya. Apa duluan? Ini contoh pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan ini juga nanti bisa jadi contoh kalau kita punya data, terus dia mau jadi apa, kita bisa ambil keputusannya dari mana. Data kan macam-macam, banyak ya. Ini contoh aja. Kira-kira malaikat maut datang, yang dilihat apa dulu? Datanya cuma gini doang ya. Data cuma gini aja ya. Waalaikumsalam. Data cuma gini aja loh. Sok, sebut apa duluan? Status. Status ini ada 4 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ada kru. Yang bakal mati duluan siapa? Ada 4 soalnya dia. Kru duluan. Jadi kalau kapal tenggelam yang duluan mati kru, kalau dia
penumpang nggak mati, gitu? Penumpang dulu. Jadi kru bakal nggak mati. Penumpang ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi yang mati duluan kan kelas 3 berarti ya. Jadi kalau lu kelas 3 mati. Gitu ya. Udah, ada yang lain? Semua sepakat bahwa yang dilihat status ya. Berarti ini datanya cuma ini doang ya. Jadi datanya yang kita dapat, jadi minta maaf ini, nama, umur benernya dibuang. Namanya dibuang, masalah privacy kan. Nama dibuang, umur bener tidak buang ya. Umur cuman dewasa anak doang nih. Oke, sekarang kita lihat pakai algoritmanya. Oke, algoritmanya macam-macam. Kita bisa ngecek sih sebenarnya algoritma mana yang paling bagus buat analisa data seperti ini. Caranya gini, evaluate, di sini ada tes. Oke. Ini belum saya sambungin algoritma apa-apa. Ini nanti keluar di sini hasil tesnya. Intinya mah gini, kalau kita analisa kita pengen yang paling presisi atau yang errornya paling kecil. Kira-kira gitu buat ngeramal, gitu ya. Jadi data saya masukin sini dulu. Data masukin sini. Nah, sini banyak algoritma. Ada tree, ada random forest, ada naive bayes, ada neural network, ada apa segala macam lah. Ini ada logistic regression segala macam. Oke, saya sambungin ke sini. Sorry. Ini lagi programming ini Udah pernah lihat orang programming? Ini lagi programming ini Cuman gini doang programming hari ini mah geblek. Dan kayak gini jadi duit. Dan bisa masuk paper jurnal. Asli. Programming kayak gini masuk paper jurnal. Nih ya, dia lagi ngitung, wah dengan susah payah dia ngitungnya. Oke, 90%, 100%. Dah selesai. Kita lihat sekarang. Ini prac itu precision. Oke, saya akan urutin ke yang paling presisi. Salah kebalik. Jadi yang paling presisi tree. Dia 80% presisi untuk nebaknya. Oke, berarti kita tahu tree bagus, yang lain lebih jelek. Bukannya nggak bagus, yang lain lebih jelek dikit lah daripada tree. Ya, kayak naive bayes cuma bisa 77%. Si tree bisa 80%. Saya akan ambil tree. Sudah dites, tree lebih bagus, saya buangin yang ini, saya buang. Programming gini doang ya, hati-hati. Pokoknya rese lah sekarang programming, udah tahu kita ditipu sama programmer. Dah, beres. Sekarang saya ambil tree-nya, sekarang data masukin ke tree. Beres, sambungin ke tree. Sekarang kita pengen lihat hasil, Pan. Hasilnya ada di visualisasi, gambar. Visualisasi. Ini ada tree viewer. Tarik, saya sambungin hasilnya ke tree viewer. Nah, ini saya bikin 2 level dulu. Targetnya yang hidup, yes. Tadi bilangnya apa yang pertama kali dilihat? Status, Pan. Ternyata yang pertama kali dilihat adalah jenis kelamin. Dari algoritma ini bukan ono yang nentuin, bukan ya. Algoritma ngelihat bahwa ternyata malaikat maut pas melihat datanya si Titanic tenggelam, yang pertama kali lihat jenis kelamin. Ini targetnya adalah yang hidup ya. Artinya yang warna merahnya makin terang dia makin hidup. Jadi kita bisa lihat kalau dia perempuan dia bakal hidup, kalau laki-laki bakal mati. Ini kasusnya Titanic. Konsekuensinya kalau kita mau nipu malaikat maut, yang laki-laki pada pakai rok dulu. Setelah dia ngelihat ini, kita naikin nih levelnya ke 3 level. Tadi kan 2 level, 3 level. Langsung kelihatan di sini perilaku laki dan perempuan lain. Jadi perempuan akan hidup, cuman perempuan kelas 3 bakal mati duluan. Terus perempuan kelas 1, 2 sama kru akan hidup. Yang perempuan kelas 3 bakal mati. Kalau laki-laki, kalau dia dewasa mati, anak-anak hidup. Itu dari data doang ya. Datanya cuma itu doang kan. Datanya cuma hidup mati, ada status, ada gitu. Dari data itu dimasukin ke algoritma, langsung keluar kayak gini. Kalau ini di dunia machine learning and AI namanya decision support system. Artinya gini, dari data
data bisa mendukung bagaimana pimpinan mengambil keputusan. Bentuknya kayak gini. Jadi pas dari sini kita tahu, oh berarti yang penting dilihat kolom jenis kelamin dulu. Habis kolom jenis kelamin untuk perempuan yang dilihat kolom apa. Gitu. Beres ya? Bayang. Tahu nggak kenapa kayak gini keluarnya? Ceritanya tahu nggak kenapa sampai kayak gini? Ada yang kebayang? Nggak kebayang? Nggak kebayang, nggak tahu. Titanic tahu kan? Tenggelam tahu kan? Kenapa bisa kayak gini keluarnya? Kenapa beda laki perempuan? Kenapa kelas 3 beda sama kelas 1, 2? Kenapa anak sama ini beda? Nggak tahu. Lo harus nonton film Titanic, tahu enggak? Jadi gini kira-kira. Yang ngerancang kapal Titanic teh arogan. Dia mikir, bisa bikin kapal yang nggak akan tenggelam kan? Akibatnya apa? Sekocinya terbatas. Sekocinya kurang banyak. Jumlah penumpang sama jumlah skoci banyakan penumpang. Artinya penumpang harus dikorbanin nih sebagian. Dengan cara itu akhirnya dia harus milih dong siapa yang dikorbanin. Laki-laki korban duluan. Terus yang perempuan dibikin hidup. Perempuan juga ada kelasnya kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama kru. Kelas 3 dikorbanin lagi. Jadi itu karena skoci terbatas. Ceritanya gitu. Terus ya, sekarang saya rubah datanya nih. Data saya rubah, ini levelnya 2 tetap. Saya rubah data. Ini datanya kan Titanic. Di sini ada mobil. Pembelian mobil. Ini ke dealer mobil ya, dealer mobil. Datanya ini saya ambil dulu datanya. Sekarang kita ganti mobil. Oke. Saya liatin datanya dulu nih. Datanya kayak gini. Ini mobil jadi dibeli apa enggak paling kiri. Mobil jadi dibeli apa enggak. Terus pilihannya harga, buying tuh harga, biaya maintenance, terus jumlah pintu, jumlah orang, luggage teh naon luggage teh. Bagasi. Terus sama safety. Ini ada yang very high, ada yang small, big, apa kayak gitu ya. Sekarang lebih banyak nih. Parameternya lebih banyak nih ya. Pertanyaannya, kalau orang datang ke showroom mobil, yang pertama kali dilihat apa? Apakah harga, biaya maintenance, jumlah pintu, jumlah orang, bagasi, atau safety buat beli mobil? Harga. Ya oke, plus 62 sama harga pasti. Kenyawan. Tolong masukin kepala. Nah, itu namanya bias ya. Biasnya Indonesia pasti harga. Tolong masukin ke kepala. Data ini datanya bule. Safety? Yakin ya? Safety. Sepakat safety ya? Kan ini ceritanya gini. Orang Indonesia lagi ngira-ngira cara bule ngambil keputusan seperti apa. Gitu ya? Jangan khawatir, bisa salah karena kita bukan bule, Ban. Iya, walaupun kita bisa makan burger tiap hari tetap aja nggak bule. Kita lihat efeknya nih. Yang dilihat jumlah orang. Jadi ternyata di bule juga sama. Kalau mobilnya cuma 2 orang nggak ada yang mau beli, kebanyakan 4 orang atau lebih. Terus kita lanjutin nih, naikin. Ternyata safety yang kedua. Oke, kalau dia safety-nya tinggi dia beli. Kalau rendah nggak dibeli. Terus kita naikin lagi. Ini mulai harga. Jadi harga ketiga sebetulnya. Terus ya. Tapi lu tadi ngomongnya apa sih? Safety ya? Safety nomor 2 ternyata. Jadi yang pertama jumlah orang. Beres ya? Oke. Ini kira-kira kayak gitu pola pikirnya dukun. Tapi dukun pakai data nih. Sekarang kita mulai pelan-pelan masukin ke. Saya nanti butuh ini ya. Butuh nanti. Butuh kalau orang-orang. Saya butuh ini ya ntar. File Excel yang dipakai di SDM, kolomnya apa aja. Ntar kita bikin data dummy lah, data bohongan, terus kita coba analisa, gitu ya. Tapi kalau ada datanya sampel juga boleh sih, kirim ke saya pakai email, ntar kita coba analisa di sini. Kalau ada data sampel. Sekarang saya akan ngasih lihat ini deh,
data bohongan saya dah. Anggaran mana sih? Anggaran ini. Oh sorry. Saya tuh punya file anggaran kayak gini. Tolong jangan dilihat inflasi sama suku bunga, jangan dilihat ya. Tolong jangan lihat yang itu. Saya punya anggaran kayak gini 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Anggarannya 100, 200, 300, 400, 200, 600. Pertanyaannya, 2024 anggarannya berapa? 700 ya. Sebagai manusia kita bisa nebak ya. Oke. Kira-kira si program bisa nebak kayak gitu juga nggak? Gitu kan? Oke. Jadi anggarannya kayak gini, tapi inflasi sama suku bunga nggak dipakai dulu. Nanti kita masukin sesudahnya. Bayangkan kalau kita lagi nganalisa kayak gini, ini kan cuma nganalisa satu kolom aja. Nanti kalau kolom yang lain masuk, dia akan berefek pada kolom yang kita mau analisa sebetulnya. Yang ini analisanya cuma tahun, jadi tahun targetnya anggaran, kira-kira kayak gitu. Nah, buat kita jadi dukun, kita butuh satu file lagi adalah nih 2023-nya. 2024 700, 2025 800, 900, 1000, 1100 kira-kira. Nanti kita cek bener nggak? Ini kan ini ya, apa sih perkiraannya dari Ono. Kayaknya 2024 bakal 700, 2025 800 dan seterusnya. Ini perkiraan. Nanti kita bisa bandingin antara perkiraan kita sama perkiraan si program. Sama nggak perkiraannya? Tapi kalau ini kan secara manusia kita udah tahu pasti bener ya. Cuman yang ini nggak kita pakai dulu ya. Inflasi sama suku bunga nggak dipakai. Nggak dipakai. Nanti kita lihat efeknya. Oke. Programmingnya kayak gimana? Jadi filenya file Excel biasa. Programmingnya kayak gimana ini? Nggak pernah ada yang ngajarin ya di kuliah gini nih. Kuliah statistik juga nggak ngajarin, parah banget nih. Jujur saya teh stres soalnya ini harusnya diajarin, cuman dosennya nggak ada yang ngerti. Pusing saya teh. Oke, kita masuk lagi ke sini. Oke. Ini beda komputer ya. Jadi filenya harusnya ditransfer dulu ke komputer yang satu. Udah, filenya udah ketransfer. Sekarang saya ganti programnya. Gitu. Delete. Tahu kan caranya ya? Select all, delete, gampang itu mah ya. Sekarang saya ambil ini. Salah. Ini sekarang yang tadi yang saya ambil dataset. Sekarang saya ngambilnya file. Sekarang kita lihat ini filenya. Filenya adalah file anggaran 2023. Mana itu teh? 2023. Ini. Ini ya, history. Bener tuh. Dokumen orange 2023 history. Bener nggak filenya? Ya ini ya. Nama filenya adalah anggaran 2023 history. Oke. Filenya udah ditransfer ke komputer satu lagi yang ada di dalam komputer saya. Kemudian kita akan baca file itu anggaran 20 history yang ini ya. Open. Udah. Jadi dia punya, jadi di dunia yang ini ada yang namanya fitur sama target. Oke. Target adalah yang mau kita ramal, fitur adalah fitur-fitur dari target itu. Kira-kira kayak gitu. Tapi ntar saya harus nerangin dalam bahasa matematika yang lebih sederhana. Kita lihat dulu aja ya, yang ini kita lihat dulu aja. Kita load, dah masuk. Sekarang kita lihat bentuk makhluknya seperti apa. Ini kita tarik ke sana. Ini kelihatan.
file yang kita lihat tadi. Nah, yang kita pengen ramal adalah si anggaran. Kita mau jadi yang kita ramal, yang jadi fiturnya dia adalah tahun aja. Yang ini inflasi sama suku bunga ignore, nggak akan kita pakai karena kita pakai cuma 2 variabel aja, 2 kolom aja. Supaya itu terjadi, caranya harus masuk ke sini dia, select kolom. Select kolom, saya sambungin ini ke select kolom. Oke, udah. Oke, nah ini, ntar saya nggak butuh inflasi, inflasinya saya ignore, anggaran jadi target, suku bunga, jadi saya butuh cuma 2, fiturnya anggaran, targetnya, fiturnya tahun, targetnya anggaran. Yang 2 variabel yang lain, cuek, diemin, jangan diproses. Beres ya? Udah beres, kita udah dapat. Udah beres, sekarang saya pengen ngetes lagi algoritma mana yang bagus untuk data seperti itu. Ini saya ingetin aja datanya tadi ya. Ini datanya. Ini kira-kira datanya kalau udah kenal statistik ini regresi apa yang dipakai? Lupa dia. Waktu kuliah statistik pada bolos soalnya. Regresi ini datanya kira-kira data apa? Bentuknya apa? Grafiknya ini teh? Kalau kayak gini, 100, 200, 300, 400, 500, 600, naon? Hah? Naiknya kuadrat, linear, eksponensial, naon itu? Lupa ya, pada lupa matematika KB itu. Hah? Ini teh linear, saudara-saudara. Ini pelajaran SMA. Ini linear ya. Udah. Jadi kita tahu ini naiknya linear. Jadi nanti kita regresi linear yang kita pakai. Oke, sekarang kita masukin sini. Oke. Sekarang kita tes dulu ya. Ini mah pura-pura aja buat ngetes aja lah. Bener tuh linear gitu. Oke, sekarang kita akan evaluasi. Tes dulu algoritma mana yang bagus. Saya masukin ke tes. Kemudian dia punya linear, dia punya tree, dia punya random forest, dia punya gradient boosting, banyak lah algoritma. Yang harusnya bagus linear regression, regresi linear. Oke, saya sambungin. Saya sambungin. Oke, dah. Tunggu dulu bentar. 100. Oh, dia lagi ngetes semuanya. Ini dites sama dia. Oke. 60, 70, 80, 90, 100. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini kalau yang ini MSE, RMSE, MAE, yang E belakang itu error. Yang kita cari adalah yang error. Kalau tadi kan kita cuma klasifikasi. Kalau ini regresi itu mulai namanya dukun. Dia akan melakukan prediksi. Oke. Kalau prediksi yang dilihat adalah error. Nah, kita cari yang errornya 0. Yang mana errornya 0 kelihatan naon? Linear errornya 0. Karena kita tahu datanya kita linear. Oke. Jadi kita akan pakai linear, yang lain kita buang. Ini linear kita tarik ke sini. Ini kita buang semua. Ini kita buang juga. Buang. Nah, kita punya data linear nih. Masuk ke sini. Sekarang kita mau prediksi. Prediksi. Oke, caranya prediksi itu gini. Ini kita cari aplikasi buat dukun. Dukun pakai bola kacanya dukun. Ini disambungin. Kita udah punya model jadi dari ini saya pakai istilah-istilahnya orang artificial intelligence ya. Orang artificial intelligence sama orang machine learning. Jadi kita punya data, terus dibikinin model, terus kita prediksi. Oke. Nah, untuk prediksi ini kita butuh ngasih file yang lain. File yang lain yang ini. Filenya kita ganti ke
Ini history kan Rama. Oke, sama. Cuman harus disesuaikan. Sekarang saya akan nyesuaiin ya. Saya akan nyesuaiin ke sini. Saya benerin, ini salah, inflasi kita taruh di ignore, suku bunga kita taruh ignore. Jadi saya yang pakai fiturnya tahun, terus targetnya anggaran. Udah. Sekarang coba kita lihat dulu datanya seperti apa. Ini kalau kita lihat, ini datanya 2018 sampai 2023. Oke, data yang ini 2024 sampai 2028. Oke, beda tahun nih. Oke. Terus di sini punya anggarannya 700, 800, 900 dan sebagainya. Sekarang ini akan kita masukin ke urusan dukun. Ini dukun nih, ini dukun beneran nih dukun. Ini dukun, dah masukin ke dukun. Jadi kalau kita lihat nanti dukun kayak gini nih cara ngelihatnya. Biar kelihatan ya. Ini saya buang biar nggak terlalu bikin pusing. Dukun butuh 2 masukan. Pertama, dia harus dapetin dari history. Terus yang kedua, inputan dari kita. Kita tuh siapa? Kalau ini kebetulan kita siapanya adalah tahun 2024, 2026 ini kita siapanya tahun yang ini ya. Kalau tahun 2024 kayak gimana? Nah, sekarang kita hasilnya prediksinya kayak gimana nih kita lihat. Nih, kita lihat errornya semua 0 karena kita angkanya bagus, nggak ada error. Tapi kita bisa lihat di file yang kita masukin tahun 2024 700, hasil regresi 700. Di sini 800, di sini 800. Di sini 900, sini 900 sama, bener semua, nggak ada yang salah. Jadi dukunnya bener banget. Nah, sekarang kita bikin. Yang ini ngerti ya? Kebayang ya? Jadi sekarang kita bikin kacau sedikit. Cara bikin kacaunya gini. Ini kan ada inflasi, ada suku bunga. Coba saya masukin inflasi sebagai salah satu fitur yang kita perhitungkan. Oke, kita masukin di situ. Ini juga kita masukin sekarang. Inflasi kita masukin ke sini. Kita lihat sekarang efeknya. Oke. Alah. Kagak ngefek dia. Si blow on teh. Ternyata tidak ngefek. Kita reload ya. Ternyata efeknya nggak gede. Efeknya nggak gede sih. Ini saya juga lagi nyoba-nyoba ini mah. Inflasi ada efek kagak? Berarti nggak ngefek inflasi. Inflasi nggak ngefek. Cuman ini saya ganti ya. Ini kan regresi linier. Saya kasih yang ada error dikit lah. Saya ganti jangan regresi linier, saya ganti make model yang lain ya. Make random forest atau apa. Oke. Supaya kelihatan efeknya, ini inflasi saya buang dulu. Jangan dimasukin dalam model, inflasi saya buang dulu. Wah, langsung errornya parah random forest jangan random forest parah. Naonnya naik bias kayak gitu tuh harus coba-coba, soalnya nggak mau dia naik bias. Ini aja ya neural network ya. Neural network mah rada ngeri nih, mainannya rada lama dia. Wah, errornya banyak malahan. Parah. Random forest nggak bisa, kepaksa pakai tree. Linear teh susah dilawan soalnya. Wah, nggak bisa. Ya udah linear aja dah. Tapi nggak ada error jadinya, dia susah ngegesernya susah. Ya udahlah, biarin dah. Mana linear? Sorry, salah pencet. Ya udah, nggak ada error. Sekarang saya rubah ininya, saya masukin inflasi.
Ini harus sama, di atas ditambahin, di bawah juga ditambahin juga, nggak boleh beda. Inflasi juga. Ini nggak ada error tadi. Ini masih sama, errornya 0 semua. Kalau saya tambahin ini gimana? Suku bunga saya masukin, ada efeknya kagak? Berarti nggak ada efek. Berubah Suku bunga bikin kacau ternyata. Jadi kira-kira kayak gitu efeknya. Tapi ini nggak bener sih, maksudnya datanya terlalu dikit ya. Jadi kalau kita main kayak gini datanya harus banyak banget. Kalau data banyak banget dia lebih presisi buat prediksi segala macam. Bayang ya. Oke. Sekarang saya kasih lihat lagi. Nanti abis ini saya akan coba nganalisa. Ini saya kasih lihat data yang ini nih ntar. Kemiskinan. Jadi saya punya data, ini saya bikin data bohongan juga. Ini data klasifikasi miskin atau ada klasifikasi dia miskin, dan ini ada data lagi siapa yang anaknya ada stuntingnya atau apa. Terus di sini ada datanya penghasilan, pendidikan, lama pendidikan, punya rumah enggak, punya motor, punya mobil, punya anak berapa, punya utang berapa, gitu ya. Nah, terus kita pengen nganalisa apakah klasifikasi yang ini, kalau ini dipakainya di Bapeda sih. Apakah klasifikasi dia miskin, sangat miskin, atau sejahtera? Bener nggak antara datanya klasifikasi orang Bapeda sama yang kita lakukan, komputer kerjain, sama nggak hasil klasifikasinya? Gitu ya. Ini saya tutup dulu. Saya akan masukin ke sini. Atau sebelum terlalu jauh ke situ, saya kasih lihat yang lebih sederhana aja ya. Kemampuan si komputer buat jadi klasifikasi. Bentar. Oke. Ini sementara beres dulu. Oke. Paling gampang kalau ngelihat proses klasifikasi adalah dari gambar. Ini kita pakai image analytic gambar. Saya akan ambil gambar. Ini saya ambil gambar hewan peliharaan. Ada 20 hewan peliharaan di sini. Oke. Gambarnya kira-kira kayak gini nih. Image viewer, ini gambarnya. Ini gambarnya. Kalau kita lihat di dunia kerja di bagian umum, misalnya gini, kita bikin foto dari alat-alat yang ada, terus kita kasih label, ini alat masih bagus, ini alat rusak, ini alat bagus, ini alat rusak. Jadi kita kasih label kayak gitu. Nanti kalau ada gambar lagi masuk, si komputer harus bisa deteksi ini alat bagus atau rusak. Contohnya gitu. Contoh lain, misalnya ini foto. Ini fotonya Jokowi, ini fotonya Prabowo, ini fotonya siapa. Nanti kalau ada foto lagi masuk, dia harus bisa mengira-ngira, ini kayaknya berapa persen kemungkinannya dia Jokowi. Kalau yang lain lagi, kalau di dunia kesehatan misalnya gini, ini kita pakai mikroskop ngelihat, ini ada gambar, terus dia akan melakukan klasifikasi. Ini kayaknya ada satu kelompok virus aneh yang kita nggak tahu. Ini virus flu. Ini virus apa? Kayaknya virus aneh ini nanti orang yang ngomong, kayaknya virus aneh ini COVID. Jadi teknik itu yang dipakai. Nah sekarang bayangkan, ini sebagai manusia, kita sebagai manusia ya, sebagai manusia, kita tahu dong, sebagai manusia, ini ayam ini sama kalkun sama mana ayam, ada ayam lagi nggak? Ini ayam ini kayaknya satu keluarga deh, sama-sama burung-burungan. Unggas. Ini sama-sama satu keluarga deh. Kayaknya dia binatang kaki 4, gede, gemuk, namanya sapi. Kita tahu sebagai manusia. Oke. Yang jadi masalah, bisa nggak komputer mengklasifikasi itu? Gitu ya. Sekarang kita lihat datanya seperti apa. Datanya kayak gini doang, kalau tahu datanya mah gelo. Datanya cuma gini aja nih.
Ini saya lagi dari tadi programming loh ini. Cuman nggak kelihatan kayak programming, kayak main doang kan. Ini semua orang juga bisa dah. Makanya nanti analisa datanya gampang sih. Datanya cuma kayak gini nih. Datanya cuma nama file, besarnya kilobyte, pixel kali pixel. Tidak ada informasi kakinya berapa, buntutnya berapa, sayapnya berapa, nggak ada. Terus dia harus dapetin informasi tadi. Nah, caranya adalah dia melakukan regresi, tapi pakai machine learning. Kita kirimnya ke image embedding. Nih ya, ini image embeddingnya ke Google. Google Inception V3. Makhluk apakah itu? Alah, saya klik di situ lagi. Jadi berat ini komputernya kalau di situ tuh. Google Inception V3. Ini namanya mesin neural network, kira-kira kayak gitulah. Oke. Ngeri. Cuman ini dalamnya persamaan linear doang sih sebenarnya. Dia regresi linear. Kalau mau lihat hubungannya antara neural ini sama regresi linear cuman gini aja sih. Neural network AX plus B. AX plus B itu persamaan linear, Ban. Nah, hubungannya kayak gini doang sih sebenarnya. Ini jadi ini tulisannya ini W ya, W1, W2, W3. Kalau kita ganti W jadi A, ini sebenarnya A1 kali X1, A2 kali X2, A3 kali X3 dijumlahin semua, ditambahin B sama dengan Y. Jadi persamaan linear sebetulnya. Jadi ini ada regresi linear. Dan sorry, ini saya tutup dulu ya biar enak. Tutup lagi. Jadi kalau kita bisa lihat jadi ini regresi linear masuk ke regresi linear, masuk ke regresi linear, masuk ke regresi linear, nanti kita bisa dapetin si fitur-fitur dari binatang itu. Sekarang saya akan kirim makhluk ini ya. Ini saya kirim ke sini. Kirim ke Google. Ini lagi ngirim ke Google. Sama Google dibalikin, kita lihat hasilnya. Ini kelihatan kita dapetin fiturnya nih. Tapi dia nggak tahu itu apa. Pokoknya dia tahu bahwa ada fitur yang ke 2040, ada fitur ke 2041, angkanya sekian. Kalau kita lagi ngelompokin sesuatu, kita akan ngelompokinnya gini. Oh, ini kaki 4 kumpulin jadi 1. Ini kaki 2 kumpulin jadi 1. Jadi sebenarnya kita ngitung jarak antar fitur. Jadi caranya gini. Kita lihat angka ini. Ada yang sama nggak? Ini 0,12. Ini 0,1 ada lagi nggak? Ini ada 0,19. Agak dekat. Jadi yang angkanya deket-deket jadiin 1. Jadi caranya kita gini. Ini saya buang lagi ya. Remove. Ini remove. Ini remove. Jadi aslinya cuman image dikirim ke Google, kemudian kita cari yang nilainya dekat. Distance itu buat ngukur yang nilainya dekat. Saya sambungin ke sini, udah. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Klasternya kita bisa lihat klaster. Oke. Ini hasilnya klasternya. Cuman kan lihat ini kan mabok ya. Kata-kata doang. Jadi caranya kalau mau enak caranya gini. Masuk image lagi. Lihat gambar. Salah. Ini. Oke, ini saya tutup dulu. Terus nih. Oke. Ini ya. Sekarang coba lihat, perhatiin aja, perhatiin. Yang ini bener, ini salah nih satu. Si komputer nggak tahu bahwa ini teh domba, yang ini teh sapi. Tapi kan dari bentuk gambarnya sih sama, hampir gedenya hampir sama kan? Ya komputernya ketipu di sini, gitu ya. Tapi kalau kita klik yang ini doang, kelihatan nih dua-duanya sapi. Pas klik di sini, dia tahu ini nggak satu kelompok, kayaknya hampir satu kelompok deh dia bilang. Ini jadi kayak hampir satu kelompok. Coba kita lihat yang ini.
Ini kelihatan kambing. Terus kita lihat yang ini. Ini kelihatan, ini sebenarnya yang ini kecil, yang ini gede kan? Tapi kan komputernya bego. Tapi dia tahu ini ada kelompok kaki 4 warna coklat. Ini kelompok kaki 4 warna putih. Terus kalau kita kelompokin yang ini atau ke yang ini, dia bisa lihat ini kaki 4 semua nih. Langsung dapat kelompoknya. Nah ini yang ini ayam-ayaman, ini bebek lucu sama anak ini lucu. Nah ini kita bisa lihat ini burung-burungan dapat semua. Jadi ada satu kelompok, dua kelompok sama kelompok yang ini. Ini kelompok lucu. Udah. Walaupun kalau kita sebagai manusia tahu ini nggak satu kelompok, yang satu kucing, yang satu kelinci, beda ya. Tapi kan kita tahu ini dua-duanya lucu, ya udah jadi satu. Dapat. Proses ini kita pakai nanti di HRD buat mengkelompokkan ini tipe orang seperti apa dari data yang ada ya. Dari yang data yang ada kita bisa ngelompokin ini kayaknya tipe teknisi, ini kayaknya tipe apa. Tapi kita harus punya data. Datanya itu nanti dipakai buat fiturnya itu yang jadi ngelompok. Tapi yang ngelompokinnya mesin, bukan orang. Bayang ya. Oke, ini saya tutup lagi. Ini nggak usah bentar. Ini beres. Saya mau ngasih lihat. Ini udah kebayang ya. Mau nyoba ke data HRD nggak? Percobaan. Mau nyobain? Datanya gini deh. Ada data? Atau kita ngarang data? Ngarang data aja ya, gampang ya? Ngarang data aja ya? Oke. Kita ngarang data. Ngarang datanya kayak gini nih kira-kira. Oke. Kita ngarang data. Ini mau ngerjain apa dulu? Gue mau gak ngerti, gue bukan orang SDM tuh. Atau mau alat, barang? Yang urgent apa? Mau barang, mau orang? Hasilnya apa nih? Terserah, situ yang ngedikte, gue yang nyoba ngerjain. Oke, objektifnya kira-kira apa? Mau prediksi barang? Prediksi, ini akan prediksi barang. Bisa prediksi, bisa klasifikasi sih, terserah. Mau klasifikasi boleh, mau prediksi boleh. Mau yang mana? Prediksi. Kalau prediksi, kira-kira kalau logikanya prediksi kayak kira-kira gini, tahun depan harus beli apa lagi? Itu prediksi tuh. Ya, nggak tahu lagi. Mau klasifikasi? Prediksi berarti kan pengadaan. Oh, ya udah. Kalau mau klasifikasi, contohnya naon? Klasifikasi gitu per tahun gitu bisa ya Pak? Bisa pisahin per tahun langsung misalnya dari outputnya Pak. Soalnya ada data kan itu ya dari tahun 2017 misalnya sekarang. Nanti diklasifikasi ini pengadaan 2000. Oh, bisa. Bisa ya Pak? Tapi nanti klasifikasinya filenya kita pisahin Manual kita pisahin dulu ya. Kalau kayak gitu, mendingan manual kita pisahin. Lebih gampang. Kalau dijadiin satu, kita yang puyeng kepala ntar. Soalnya si komputer goblok. Tolong diingat ya, komputer bukan makhluk pinter. Komputer itu tolol banget. Jadi kadang-kadang kita harus yang pisahin datanya. Misalnya kita pengen klasifikasi ya. Klasifikasi butuhnya. Ininya apa? Kolom-kolomnya apa aja yang ada? Ini kita 1 tahun dulu ya. Kita akan klasifikasi barang 1 tahun misalnya. Kolomnya naon wae? Kirim datanya aja. Ada datanya? Oh, nyangges. Kirim atuh. Kirim by email ya Pak? Gede enggak? Gede kecil. Ya udah kirim nanti kita potong. Kirim ke Ono Indonet ID. Besar pisan. Karena belum dipisahin tapi nggak cuma kirim bisa langsung gitu. Oh, Gak apa kita coba ya Pak? ada yang kecilan nggak? Coba data ya. Ono apa Pak? Ono ONNO at ono@indo.net.id. Oh, double N. Double N.
titik ya. At monyet pakai buntut ya. Purbo. Enggak kayak purbo, ono doang. Indo, at dulu, ono at indo.net.id. Kalau di gambar terus aku bikin Excel gitu. Iya. Excelnya ini Yang bukan bagian aku. Oh. Iya. Kalau kita dari 2014. Coba ya kita attach lagi buat ya bisa memudahkan. Profilnya gede mah banyak, Bu. Gede masih mas. Jadi ya ini sekalian kita tolong. Jangan gede bisa. Ya. Kalau sekalian klasifikasi. Kalau mau itu mending per tahun dulu. Apa Kita pisahin dulu ya, Pak. Dipecah filenya, kita analisa per tahun. Nanti bisa klasifikasi. Misalnya barang apa sekian, tahun depan berapa. Nanti dari situ kita bisa prediksi. Jadi kadang-kadang kita harus kerjain manual sebagian. Kalau komputernya suruh kerja kadang-kadang belum asli. Manusia tetap lebih pintar. Udah, coba kita lihat. Tembus tuh. Belum masuk masuk nih 2. Ada Grab. Daftar pengadaan barang. Oke. Oh, ditaruh di Google Drive ini teh. Karena besar Pak, dia jadi otomatis. Oh, minta akses atuh. Saya masih viewer ya Pak. Iya. Harus. Saya coba akses. Oke, dikasih data gede pening gue. Udah. Oke. Oke, download ya. Tidak dapat dilihat. File terlalu besar. Oke, siap, download aja. Gelo. Wah, gede pisan ini mah ya. Iya. Itu udah saya pisahin sedinas. Tadi Pak aslinya setangsel. Itu udah saya. Udah pisahin sedinas. Dia punya kominfo aja. Punya Kominfo juga gede. Iya. Soalnya dari 2012. Itu sih 2014. Kan ada mutasian. Oh, itu semua barang deh nya. Iya, jadi ada mutasian dari Disu Pak sama dari Setda. Walah. Terlalu banyak. Tetap download. Google Drive tidak dapat memindai file untuk menemukan virus. Tetap download, emang gue pikirin. Full download 54 mega. Halus, pusing saya. Oke. Bentar. Biasanya akan masuk ke dalam folder download saya. Nama filenya apa tadi? Depannya depannya kalimatnya apa? Kalimat depannya KIB. Bentar. Keep ya. K A B C D E F G H I J. Ini ya. Iya. Oke. Ini saya nggak akan ngambil semua ya. Saya buka, saya akan cuplik aja ini buat ngetes algoritma aja ya. Bisa semuanya. Kalau semuanya pusing gua Tuh lihat loading dokumen ini pening, langsung diem dia. Penderitaan langsung itu. Tapi nggak apa-apa sih, emang normal kayak gitu. Wait. Oke. Pusing. Oke, naikin ke atas dulu. Wah, ini datanya loba pisan nih. Ratusan ribu data Oke, saya akan ngambil sampai sini aja kali ya. Coba bisa nggak ya? Kalau misalnya per tahun di target per sheet ada. Oh, ada per sheet. Satu sheet nggak ada justru kalau gitu bisa nggak Pak? Iya. Hah? Jadi data 2017 satu sheet, 2018 satu sheet. Eh, Nah, kalau kayak gitu Pak. Jadi semuanya kan muncul. Intinya gini lah, si Orange tuh tolol. Jadi dia rada bego urusan sheet. Oh, nggak bisa. Jadi satu file dia yang lihatnya. Cuman kalau kita main sheet kayak gitu, mendingan kita per sheet jadi satu file. Oh. Jadi jangan dibikin sheet gitu. Dianya goblok, Orange-nya tolol. Kebalik saya justru dari satu file ini saya
Oh nggak apa-apa. Nggak, kalau buat analisa kita nggak apa-apa. Kalau ini kan buat orange-nya aja nih. Di output dari orange-nya nggak bisa gitu ya Pak? Dari satu file ini muncul nanti sheet-nya 2017 satu sheet sendiri, tapi ya data 2017 juga dalam satu sheet gitu. Belum sepinter itu Oh, orange-nya. belum. Punten deh. Orange-nya sih tolol bisa deh. Jadi kepaksa nanti 2000 berapa ya keluarnya file itu. Jadi keluarnya kayak gitu kepaksa. Jadi ini saya ambil beberapa aja ya. Beberapa nanti saya save. Ini saya ambil. Oke. Sekarang saya file new text. Teks lagi salah. Naon harusnya new spreadsheet. Kenapa nggak mau delete all. Copy. Percobaan nih, mudah-mudahan bisa ya. Paste. Nih dapat ya. Kita dapat. Ini lebih enteng gua ininya, prosesnya. Oke, kita enteng prosesnya. Terus kita punya seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya save aja. File, save as. Saya masukin ke folder orange-nya Ono ya. Saya kasih nama naon. Diskom info alat huruf kecil aja ya, alat coba Excel. Oke. Sekarang saya ini minta maaf ini saya pakai bahasa mesin ya. Ini saya masuk sini. Ini beda komputer tapi di satu komputer, tapi komputernya beda. Saya harus ngopi dulu nih. Filenya ada di komputer yang satunya lagi soalnya. Ini minta maaf nih, bukan bahasa manusia. Ntar. Oke, 1896. Sekarang saya harus transfer file dari 1896 biar masuk ke sini. Saya masuk ke komputer yang satu lagi. Saya masuk ke folder orange. Copy 1896 orange XLS, copy ke sini. Oke. Ini udah ada file ini ke copy Diskominfo coba alat. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Saya akan ngasih lihat contohnya aja ya. Ini salah. Masuk sini ya. Nih. Ini saya buang. Ini saya buang. Saya tetap butuh yang ini nih. Untuk klasifikasi. Karena saya pengen klasifikasiin alat nih ceritanya. Nah, caranya saya butuh ngambil data alatnya dulu. Ini file alat. Saya ganti orange. Mana tadi Diskominfo ABC. Ini dia ya. Alat coba. Ini fiturnya banyak pisan. Ini fitur-fiturnya dia ya. Fitur itu kolom-kolom lah. Kolom-kolomnya. Load. Oke, sekarang kita coba lihat. Datanya seperti apa yang kita masukin. Ini datanya dia. Ada nomor urut, kode lokasi, ada SKPD, SKPD code, segala macam. Sampai sini nilai buku, UEB sisa, tengah arti kurang mah. Pokoknya datanya udah masuk. Tapi saya kan tadi nggak select semua ya. Soalnya takut ngehang, komputernya nggak kuat. Udah, kita udah dapet yang ini. Nah sekarang dengan kondisi seperti itu, saya akan kirim ke distance. Oke, sekarang kita lihat hasilnya pengelompokannya dia seperti apa. Ini kelompoknya dia. Ini kelompokannya, hasil kelompoknya dia ada 2 kelompok gede. Yang ini sama yang ini. Ada 3 kelompok gede malah. Tapi yang ini yang jadi kode nomor urut nih. Kita bisa ganti nih. Yang mau jadi kode apa?
apakah kode lokasi, ini bisa, apakah naon indeks barang, bisa, naon deh yang ada nama barang nggak sih? Ada Pak. Mana? Nama asset name? Iya. Oh switch semua ini teh. Emang satu kelompok gitu Pak. Oh tapi ini jadi 3 kelompok dia ngelihatnya. Oh iya. Tapi kalau berdasarkan tadi yang pro bono kopi tadi, sepertinya barangnya sama Pak. Itu barangnya sama. Barangnya sama, harga perolehan sama. Ya karena itu udah kedekatan semua ya. Karena kedekatan. Nah kalau barangnya gede kita bisa ngelihat nanti kelompoknya kayak gimana. Nah nanti secara manual nih kalau kita mau prediksi kepaksa manual. Jadi setelah kita dapat kelompok kayak gitu kita bilang misalnya tahun 2023 ya ada kelompok kayak gini, kelompok sekian ada sekian unit ini. Nah nanti kita kerjain di tahun-tahun sebelumnya juga. Nanti kita bisa prediksi akhirnya. Kira-kira tahun 2024 butuh switch seperti apa, butuh apa, router seperti apa dari situ. Tapi ya, kerjaan manual nih, setengah manual lah. Gitu tekniknya kayak gini. Tapi gue nggak berani, semua data nggak berani. Kegedean. Iya. Datanya gede bisa. Itu yang namanya big data. Big data kayak gitu gede bisa. Dan itu yang kemarin Bu Tuti ngomong ke saya. Kayaknya Bu Tuti dapat pertanyaan dari Pak RB atau dari mana nggak tahu. Di Tangsel, di Tangsel udah pakai big data belum? Big data kayak ini. Big data itu karena datanya gede. Jadi sebenarnya Anda semua udah pakai. Anda udah punya big data. Cuman big data kalau cuma nyimpen doang, ya nyimpen big data. Big data yang benar harus dianalisa. Untuk analisanya kayak gini. Nanti kita kelompokkan. Kalau bisa sih nanti karena si softwarenya masih blow on, nggak pinter, punten, harusnya nggak pinter. Kepaksa kita harus pinter. Nanti per tahun harus dipisahin filenya. Terus nanti kita bisa dapat kelompok per tahun. Nanti kita harus nyatet lagi, bikin file lain. Switchnya ada berapa tahun ini ada berapa. Nanti kita bisa regresi dari tahun sebelumnya. Modelnya gitu kira-kira. Kebayang. Ini tes satu Indonesia belum ada yang ngerjain tahu. Yang dari kepala saya sih simpel nih. Ini biar dicatat sama si Putri. Si Indonesia belum ada yang ngerjain. Kalau tolong dikerjain, saya akan dampingin sampai bisa jadi nih. Jadi ntar kan tiap minggu saya kesini nih, bisa ngobrol, saya bisa ke bawah ke lantai 6, kita ngobrol, saya mana ceritanya, semuanya dicatat prosesnya, terus kita dokumentasiin cara-caranya. Kalau bisa syukur-syukur bisa jadi kayak dokumen cara melakukan analisa ini aset ya, analisa aset seperti apa, nanti analisa SDM seperti apa, analisa apa seperti apa. Si Indonesia nggak ada yang bisa, termasuk Pan RB semuanya nggak ada yang bisa. Kita bikin jadi buku, terus mulai bikin workshop, bikin webinar, se-Indonesia dan belajarnya tentang. Yang bicara mah lu pada, jangan gue ya. Lu pada yang bicara ya. Jangan ono lagi, jangan. Udah nggak baik ono ngomong saja, asli jangan ono. Ono nggak baik buat ngomong. Kenapa? Soalnya kenapa kalau jangan ono? Soalnya yang semua yang di luar jadi ngeliat, oh Tangsel bisa. Kalau ono yang ngomong kan garing, oh si Ono biasa. Kalau Tangsel yang ngomong, keder langsung. Itu yang keder teh banyak langsung, Pak RB, BPKP, BPK, keder semua. Termasuk kemarin Dirjen Anggaran, dia nanya ini sih. Menterinya nanya, dan menterinya sudah beli, ini tadi softwarenya free kan? Orange. Dirjen Anggaran, Kemenq, menterinya beli yang namanya Microsoft Business Intelligence. Harganya beberapa miliar softwarenya. Jadi dia punya software miliar. Bayangkan nih Dirjen Anggaran Republik Indonesia kan punya data satu republik kan. Si menteri pengen ini kan, pengen dukun kan. Tahun depan butuh beli apa kan? Itu orang Dirjen Anggaran nggak bisa jawab. Udah gitu ngundang konsultan. Selama ini konsultannya cuma ngajar, ini ada data, nanti diproses, nanti keluar hasil, kotak-kotak unggul kan. Kalau ono kan nggak gitu caranya kan, langsung saya kasih ini softwarenya, terus kita bisa analisa seperti ini kan.
Nah, si Ono pas datang ke Dirjen Anggaran, saya ngajarin kayak gini, caranya kayak gini, gitu. Langsung kaget. Terus software-nya gratis, pusing. Itu aja sih poin hari ini. Ada pertanyaan lagi? Cuman targetnya gitu nggak apa-apa ya. Besok minggu depan berarti saya ngobok-ngobok ke lantai 6. Nggak apa-apa? Aman? Diobok-obok sama Ono. Yang punya cara yang kerudung abu-abu. Obok-obok kayak gini loh. Hati-hati kalau Ono ngobok kayak gini. Jadi kalau bisa udah mulai nyobain. Nah, kali. Jadi kan data pasti gede pisan. Tolong dipisahin supaya data agak kecil. Soalnya kalau gede banget pasti bonyok. Tewas, dikecilin, dicobain. Kalau ada apa-apa tolong email ke saya. Maksudnya kalau ada kesulitan ya. Ini kumaha carana? Kesulitan misahin datanya. Nah, Ada nggak yang bisa lo bantuin? Kamu misahin dulu per tahun. Gede soal datanya Pak. iya, minta tolong misalnya per tahun dah. Datanya gede pisan soalnya. Kebayang sih. Jadi langkah pertama misahin data sih sebenarnya. Saya biasanya misahin data pakai pivot. Di pivotnya parameternya tahun misalnya, langsung ke select tahun itu doang. Terus pivot, terus copyin ke file lain. Iya. Ngerti gini kan pivot? Pivotnya. Iya. Karena pakai dulu. Itu pivotnya saya pakai Google itu dah. Pakai Google nanti. Google Doc. Jadi saya nggak pakai Google Doc, saya nggak pakai Excel. Pakai Google Doc langsung di pivot, langsung pindahin file. Sorry, punten, nanya. Ini udah pada S2 atau sudah belum? S2. Ini bisa jadi materi S2 kan? Jadi kalau Anda ngerjain ini teh bisa jadi tesis S2. Oh iya udah. Memang mau di SRS loh. Hah? Model. Enggak, S2-nya ada di Amikom. Amikom ada. Jadi Amikom, bisa S2 di Amikom. Bisa. Nanti gini caranya tekniknya, kalau mau S2 tekniknya gini. Ini kerjain dulu. Oprek. Udah ngerti kan? Nanti lamar ke Amikom S2, bilang ke Amikomnya, bisa nggak nanti pembimbingnya Ono juga. Jadi Ono ngebimbing. Ono kan bukan dosen Amikom. Tapi saya bisa ngebimbing S2 di sana. Jadi pembimbingnya bisa Ono. Cuman kalau bisa sebelum S2-nya tolong ini dikerjain, ngerjain PR dulu supaya kita jadi punya bahan buat penelitian, Ban. Jadi pas S2 udah beres, tinggal ngerjain kuliah berapa biji, udah gitu ngerjain penelitian kan udah hampir jadi nih. Bikin paper jurnal selesai, lulus, pulang. Semangat. Jangan dong. Jangan dong. Kalau bisa sih semua S2. Termasuk si Putri suruh S2. Iya, habis S2 baru boleh dia kawin. Salah ya. Nggak boleh. Oh iya, salah nikah. Naundi, ini udah kebayang ya? Minggu depan berarti saya ke bawah ya? Nongkrong di mana? Ruangan yang di mana teh? Yang di Pas pintu masuk. Tidak. Tidak. Bu Vida mah sudah sih. Di ruangnya Bu Vida kan enggak kan? Enggak. Depannya. Depannya. Oh, depannya Bu Vida? Iya. Oh, oke, siap. Nanti Sampingnya Pak. Ruangan pas tadi kali di depan. Iya, Pak. Yang bagian dekat ruang atas ruangan setelah koridor kasih sama Kalau enggak, kalau masuk dari pintu ini, pintu dari lift. langsung di kanan persis. Oh, yang kanan itu. Iya. Oh, belakangnya Bu Vida. Iya. Oh, yang itu. Depannya masa sih? Oh ya, yang itu tahu lah ya. Oke. Berarti besok minggu depan saya masuk situ, terus kita obok-obok ya. Jadi kalau bisa PR-nya gini, install dulu
si Orange. Di Orange terus kalau bisa punya data kecil dulu. Data jangan gede-gede pisan. Tewas tuh pasti Orange. Data kecil, udah gitu coba dianalisa aja. Sebisanya aja. Nanti saya masuk, saya bantuin. Dah, itu aja dah. Aman? Email saya udah tahu tadi ya? ono@indo.net.id kan? Gampang. Terus kalau bisa mikir buat S2. Pusing. Nah, untuk S2 masalah besar biasanya nulis paper jurnal itu aja. Karena nggak biasa. Ini anak saya juga lagi S2 baru daftar. Anak. Tadinya nggak pada mau sekolah. Udah gitu kampusnya dia nawarin, ini S2-nya setengah harga. Langsung bapaknya kan geblek kan. Udah lu sekolah? Mana tuh? Di Presiden University. Cuman kalau Presiden University, kalau dari sini kan kalau Amikom rada gampang negonya, mending Amikom. Kalau Presiden University agak susah buat saya nego ini. Dan dia teh anak komunikasi, terus S2-nya IT. Dia komunikasi, anak komunikasi, tapi S2-nya IT. Soalnya dia menganalisa ini. Jadi yang dianalisa sama dia media sosial. Kebetulan dia hari ini kerjanya di Metro TV. Dia megang medsos. Terus dia analisa analisa apa? Orang kan posting segala macam, terus komentarnya kayak gimana, terus dia analisa persepsi orang terhadap beritanya Metro TV apa segala macam, tapi pakai mesin analisanya. Dia orang Vkom sih, bukan anak IT. Soalnya dia bilang, aku nggak mau masuk IT, kebanyakan matematik. Jadi selalu lah masuknya Vkom, akhirnya masuk ke Metro, akhirnya komplain ke bapaknya, Pak, aku pengen masuk IT lagi. Ya, telat. Ya, beres ya? Aman? Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih banyak. Saya tutup aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dihabiskan itunya apa? Ya. Nah, Aku udah tinggal minta desain aja. Duh. Udah ininya. Jamnya mau jam berapa bro anaknya? Jumat kan? Jumat. Habis sholat Jumatan jam 2. Jam 2 ya? Jam 2. Oh, ada.